Pada hari ini saya akan membawakan firman dengan tema berkenan kepada Allah. Dan kita akan baca sama-sama dari Roma 8 yang pertama sampai yang ke-17. Saya mengetahui firman ini tak mudah. Banyak yang bertanya kepada saya, Pastor ini apa artinya? Ya Pak Pendeta jelasin dong gitu ya. Memang inilah waktu di mana kita ini saat membuka hati, mengizinkan firman, dan kita mau sambut firman-Nya dengan kesungguhan, maka di sanalah pencerahan dan segala yang terindah itu boleh terjadi dalam hidup ini. Nah inilah hari ini kita mau bersama-sama untuk menerima firman Tuhan. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri ya. Dan kita mau baca firman ini. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, ayat yang pertama, dan Bapak Ibu Saudara bacakan yang genap, ayat yang kedua ya. Dengan perikop berjudul hidup oleh roh, yaitu Roma pasal 8. Yang pertama firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan daging sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan karena daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17 kita baca bersama. Dan jika kita ini adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Silakan duduk saudara. Ya, inilah ayat-ayat yang baru kita baca. Mungkin saat kita baca kita sendiri langsung apa toh ini ayatnya ya, penuh dengan kata yang urusannya daging terus saja. Iya, tolong ya, jangan langsung yang keluar di sini. Iya, daging 1 kilo berapa? Bukan itu saudara ya. Tetapi kita mengetahui ayat yang pertama itu seringkali dipakai oleh anak-anak Tuhan yang hanya mengutip satu ayat aja, hanya untuk kesenangan atau memuaskan atau menjawab daripada apa yang ada di dalam hatinya. Firman ini dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang diambil cuma ayat ini
dianggapnya dirinya adalah merdeka, dia mau ngapain aja, istilahnya semau gue, dan dia mau lakukan semua sesuai dengan apa kata hatinya. Ya, mungkin kalau zaman-zaman dulu tahun 70, 80 gitu, ada suatu pepatah yang zaman-zaman itu, ini siapa yang lahirnya setelah tahun 70-an? Berapa? Yo, ada juga ya. Iya, ternyata banyak. Oke, biar saya cerita begini aja. Di zaman-zaman waktu itu, mungkin juga ada beberapa dengungan yang sudah pernah kita dengerin juga ya. Kita tahu kalau zaman-zaman yang terdahulu, semua orang berfokus kepada dirinya. Pingin sekali untuk hidup itu untuk nikmat gitu pokoknya ya. Maka muncullah apa yang disebut oleh mereka maunya dengan pepatah, hidup di masa muda mau mereka adalah foya-foya. Hidup kala muda foya-foya, kalau sudah tua dia maunya tetap kaya. Oke? Tapi kalau mati maunya masuk surga. Orang kayak gini nih lucu ya. Ya. Pek karpe dewe gitu loh. Ini saudara. Itu zaman dulu. Nah, setiap orang hanya berfokus kepada dirinya. Maunya dia adalah Tuhan kalau bisa ya, ada ya. Orang macam ini kalau mau mundur lagi, bikin kontrak sama Tuhan, dia maunya adalah gini, jangan lahirkan aku Tuhan ke dunia. Kalau engkau tidak kembalikan aku ke surga. Maunya begitu. Mungkin dia waktu lahir langsung bikin kontrak lagi sama Tuhan. Lahirkan aku di keluarga yang kaya. Sehingga di masa mudaku aku bisa foya-foya. Ya. Tapi Tuhan, jagai Tuhan segala sesuatunya dengan kuasamu. Sehingga hidupku pada waktu aku sudah dewasa menjadi tua, aku kaya raya. Tapi Tuhan, nanti kalau mati aku pulang ke surga. Aku mau masuk surga. Orang gini ngawur saudara. Ya, kita nggak bisa ikuti dengan cara sedemikian rupa. Kalau kita hanya mengambil aja satu ayat ini yang dianggapnya memerdekakan kita dengan cara yang salah, maka cara berpikir kita itu ngelantur. Kita memiliki suatu asumsi yang kacau. Ya, di zaman itu kita udah nganggapnya orang ini ya, anak ini salah cara berpikirnya, gitu ya. Tapi sekarang ini kalau kita bicara dosa masa lalu dengan dosa yang sekarang namanya dosa tetap dosa. Nggak ada beda kalau kita bicara dosanya. Tetapi ternyata gayanya dosa itu bisa ikut-ikut jadi canggih, saudara. Dosa itu bisa kayak bermutasi gitu loh. Ya. Jadi kalau yang dulunya kita itu waktu kena COVID ya, waktu COVID kita awal mula dan sekarang jadinya Omikron karena kita bicara ini bermutasi ya. Kira-kira dosa juga macamnya seperti begitu. Kalau dulu orang cuma memikirkan adalah asal aku ini dilahirkan di keluarga yang kaya, puji Tuhan. Kalau sudah tua dia itu semakin kaya di dalam kehidupannya dan nanti kalau waktu mati masuk surga. Itu maunya dia. Menurut saya itu adalah tipuan pada zaman itu. Tapi yang sekarang beda. Ada anak muda yang telepon saya. Kalau sekarang cara bertanya udah lain. Gak seperti begitu cara berpikirnya. Cara mereka kalau tanya begini. Pastor, tolong tunjukin saya di mana saya ini bisa melakukan dosa, mau kompromi, sekompromi-komprominya, sedosa-dosanya, tapi tetap selamat. Nangkep ya? Jadi kalau seperti orang itu kalau berdiri, dia berdirinya udah persis di tebing. Kalau ini satu langkah di sebelah kanan, kawil-kawil gitu. Kawil-kawil itu apa tuh ya? Kakinya itu udah seperti begini loh ya. Anggap itu jurang loh ya. Kalau sana itu jurang itu neraka gitu. Ya, dia mau berdirinya begini. Pastor, tolong tunjukin di mana batas antara sini surga dan sana neraka. Dosa macam apa yang aku boleh lakukan dan aku tetap selamat. Supaya aku tahu dan aku tetap selamat. Itu ya. Jadi kalau ke sini udah neraka. Nah inilah gaya pertanyaan yang sekarang itu sudah berbeda dengan zaman yang dulu ya. 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 Karena itu sudah mencakup semuanya. Dia maunya adalah aku mau hidup sebebas-bebas. Semauku. Kalau bisa enggak ada macam-macam halangan apapun. Kenapa ada halangan? Makanya aku mau tahu itu di mana batasnya. Dia mau tahu batasnya di mana. Itu gaya daripada
anak-anak zaman sekarang. Tuhan tidak pernah membuat kita dari dulu sampai sekarang itu untuk memperhitungkan segala sesuatu hubungan yang seolah-olah untung dan rugi. Tapi kalau manusia kan maunya begitu ya. Kalau salah rugi masuk neraka. Maunya dia tetap untung, mau sedosa-dosanya tetapi tetap masuk surga. Hanya lucu kan? Padahal di firman Tuhan, Tuhan itu tidak pernah memperhitungkan untung rugi. Yohanes 3 ayat 16 ini yang paling terkenal ya ayatnya ya. Kita sering kali pakai ini dan kita pun juga dengung-dengungkan. Di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu kasihnya kepada kita. Kasih Tuhan, Tuhan memperkenalkan kepada kita itu adalah kasihnya. Dia menyelamatkan kita karena kasihnya. Mana ada ayat yang berkata begini, engkau telah kuselamatkan, terima aku menjadi juru selamatmu, maka engkau beruntung. Wih, bahaya. Jangan pernah menginjil macam begitu ya. Cuan loh kalau kita ikut Yesus. Jangan begitu saudara. Sadarkan seseorang bahwa kita ini memang orang yang berdosa. Karena kita mengetahui dengan persis di luar Tuhan itu tidak ada keselamatan. Kalau kita mengetahui hal ini, Yesus menawarkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu perlu untuk kita hadir di tempat ini, nikmati hadirat Tuhan ya. Kita bukan datang ke tempat ini, berapa kali kita mau datang ke tempat ini. Hadir ibadah tidak menyelamatkan saudara. Tidak menyelamatkan. Tetapi terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itulah kita pegang dengan iman. Di sanalah keselamatan kita miliki. Tetapi tolong ya, setelah mempelajari firman seperti yang tadi ini, anak muda yang mau hanya memperhatikan dirinya sendiri, terpeleset dan menerjemahkan firman dengan gayanya dan maunya, maka dari itu muncullah pertanyaan, di manakah batas dosa? Sekarang udah beda ya, semakin canggih itu. Mungkin karena kita mulai memasuki dunia metaverse kali. Yang udah kotak-kotik ingin mulai ngerti. Ini saudara, kita harus berhati-hati dengan firman Tuhan. Jangan terjemahkan dengan kemauan kita. Karena kita mengetahui ada ayat-ayat berikutnya yang Tuhan itu lepaskan berkat untuk kita. Di ayat yang kedua dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita dikatakan di sini Roh yang memerdekakan hidup. Inilah yang membuat kita boleh berkenan kepada Allah. Kita masuk dan kita merasakan Dia. Disinilah kemerdekaan itu ada. Kemerdekaan bukan semau kita, tetapi kalau kita memperhatikan dengan baik, saudara merdeka melakukan segala hal di dalam Roh Allah. Karena apabila kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan Roh Allah, Roh yang hidup itu, Roh yang memberkati kita, yang membuat kita menjadi berkenan kepada Dia, maka muncullah apa yang kita sebut buah Roh. Di Galatia ayat yang pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan yang ini perlu untuk kita garis bawahi, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi enggak ada hukum apapun yang menentang dari Roh Allah. Oleh karena itu kita kalau di dalam Roh Allah, maka kita ini merdeka. Ini yang dimaksudkan. Kalau kita ini tinggal di dalam sukacita, damai sejahtera, maka dari itu apa yang dimaksud dengan hukum dosa dan hukum maut itu menjadi nggak bisa ngapa-ngapain di dalam hidup kita. Sekalipun itu ada, itu tetap ada. Tetapi efek, jadi kuasa daripada maut, dosa itu sudah tidak ada. Karena kita mau tinggal di dalam Roh. Saat kalau kita ini hidup di dalam Roh, apa yang keluar dari hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang dikatakan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentangnya. Enggak ada hukum yang berkata tidak.
Nah, disinilah kita mengetahui Tuhan mencintai kita. Tuhan mau memerdekakan kita. Tuhan mau untuk kita tetap tinggal bersama dengan Dia. Hanya bisa apabila kita ini mau hidup dalam roh. Sehingga kehidupan kita berkenan kepada Allah. Di saat itulah, saat Tuhan berkata, kita pun mampu untuk mendengarnya. Kita pun akan merespon dengan cara yang benar. Dikatakan di ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Ini yang dimaksud adalah kita tahu tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, berarti hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Dia ada di sana. Adanya hukum Taurat bukan kalau kita berbuat baik berarti kita selamat. Enggak, saudara. Makanya seperti yang tadi saya sampaikan. Enggak peduli berapa kali kita ini ikut ibadah, berapa kali kita pelayanan. Tetapi kalau hati kita tidak tertaut kepada Tuhan, semuanya sia-sia, saudara. Semuanya tidak membawa kita untuk kita lebih dekat kepada Dia. Karena apa yang kita lakukan adalah dengan cara berpikir kita sendiri. Yang kita kira adalah, Tuhan pokoknya kalau aku seperti ini memaksa Tuhan untuk kita itu masuk surga. Berbahaya. Jangan, saudara. Tapi inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita menyadari. Karena kita tahu tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Kita tahu dosa kita ini tidak bisa menyelamatkan, ataupun dosa kita ini sekarang tidak bisa kita tanggung dengan sendiri. Hanya saja kita tahu kalau Tuhan sudah mati di atas kayu salib, Dia menang atas dosa dan maut telah dikalahkan, dan Dia menjadi satu kehidupan yang kita pun meminta kepada Tuhan, biar Tuhan juga memerdekakan dalam hidup kita, dalam urapannya. Kita tahu Tuhan ini sangat luar biasa. Dia mencintai kita dengan segenap hatinya untuk kita masuk dan kita mengerti Dia. Dan saat kalau kita menerima Dia sebagai juru selamat, hidup kita tak sama lagi. Kita tahu di Ibrani 4 ayat yang ke-15, di sini dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Satu firman yang sangat luar biasa bahwa Yesus pun lahir di dunia ini. Dia pun juga merasakan seperti apa yang kita rasakan. Kita pun juga merasakan keinginan dari kedagingan kita. Terkadang terjadi pemberontakan dalam hidup kita. Tetapi hanya Yesus yang memenangkan. Karena Dialah yang telah mengalahkan maut itu. Dan disinilah kita dimerdekakan. Bukan berarti kita tidak bisa dosa, saudara. Kita bisa berdosa. Tetapi kita tahu jaminan Tuhan. Apabila kita mengandalkan Dia, kita itu terus diperbaharui. Hidup kita itu diperbaharui oleh Tuhan. Taurat ada di sana. Taurat menjaga kita. Supaya apa yang kita lakukan, kita mengetahui dan kita menyadari bahwa mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak. Itulah Taurat. Sehingga langkah kita ini terjaga. Dan hidup kita tetap melekat kepada Dia. Inilah fungsi daripada Taurat. Keinginan daging senantiasa mau berjalan sendiri. Memberontak, dan keinginan daging tidak pernah selaras dengan Roh Allah. Selalu kita mengingini apa yang ada dalam suara hati. Sementara di dalam Tuhan, Dia merindukan kita untuk kita tetap melekat dengan Dia. Manusia menghitung segala sesuatu dengan untung rugi. Tetapi untuk Tuhan melihatnya adalah memberikan dengan kasih. Dia mengasihi kita. Tetapi kita melihat Tuhan, kita terkadang masih terperosok dengan untung rugi. Ngapain Tuhan? Capek aku Tuhan. Aku enggak mau Tuhan. Kalau kita itu diajak pelayanan, kadang-kadang kita akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya,
Kalaupun Tuhan sendiri sudah siapkan satu cara untuk kita itu boleh bertumbuh dan berbuah lebih lagi. Didengungkan dari waktu ke waktu. Nanti September ini kita akan adain CG Fund bersama. Apa itu CG? Kita sudah beberapa kali kita dengungkan. Tetapi sudahkah kita sendiri juga mau ikut ambil bagian? Tuhan, bentuk aku Tuhan. Aku mau bayar harga. Ikut bersama dengan Tuhan. Dan lengkapi diriku Tuhan. Sehingga aku boleh memberikan yang terbaik bagimu. Kita seringkali menjumpai banyak sekali orang Kristen. Udah terima Tuhan Yesus. Sudah baptis? Sudah. Tapi nanti kalau satu kali waktu dipertemukan dengan orang yang mungkin Bapak Ibu Saudara tidak kenali. Mungkin di pesawat duduk bersama. Mungkin di transportasi umum lagi duduk bersama. Ataupun bisa dalam segala situasi. Mungkin di kereta api. Kalau ada seseorang melihat mungkin atribut lagi terpakai. Dan dia melihat, oh ini anak Tuhan. Kok bawa ada salibnya. Terus tanyai, Anda Kristen ya? Mau jawabnya, oh iya. Mungkin mengingkari iman tentu tidak. Tapi begitu kalau ditanya, gimana caranya terima Tuhan Yesus ya? Mulai bingung ya. Ya, bisa nggak kira-kira? Mau ngomong apa kalau ditanyai? Kalau ditanyai, gimana caranya untuk memimpin seseorang untuk terima Tuhan Yesus? Mulai bingung. Waduh, kok gak ada pendeta di sini? Pendetaku di mana ini? Boro-boro itu. Kita mulai tolak, tak undang ya pergi gereja. Kamu ada di mana? Waduh, ini dia tinggalnya ada di Surakarta. Bingung, Surakarta ada GMS gak ya? Bingung lagi, itu. Belum lama, ting-tung, dikasih tahu, ternyata udah turunnya. Belum nginjil, orangnya udah turun. Bye, kira-kira Bapak Ibu Saudara pulang, itu ada suara apa di dalam? Syukur gak ketok begoku gitu ya. Jadi anak Tuhan gak bisa menginjil. Atau Bapak Ibu keluar dari kereta akan memiliki rasa, aduh Tuhan, ampuni aku melewatkan satu momen yang seharusnya aku dapat memenangkan jiwa. Engkau telah meletakkan aku di suatu situasi yang harusnya aku berkemenangan. Tetapi aku gagal, ampuni aku. Tahukah di mana Bapak Ibu Saudara bisa belajar? Di CG. Makanya kenapa kita undang, ayo di CG. Ada kelemahan-kelemahan ini kita terkadang perlu untuk didoakan. Gabung CG. Gabung CG. Kita akan diperlengkapi. Nah inilah kerinduan daripada Tuhan untuk kita mengerti. Bukan kita ngomong gini, aku merasakan Tuhan ada di dalamku. Tapi maaf ya, aku tidak mampu untuk mengucapkannya. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Ya, berapa banyak seperti itu. Kalau ditanyai, apa perlunya baptisan? Aku ya gak ngerti. Sudah dibaptis belum? Pokoknya wis dijegurno. Ini payah saudara. Ayo perlengkapi diri kita ya. Kita perlengkapi diri kita lebih lagi. Nah kalau ini seperti ini kita mengetahui. Ya saudara. Firman Tuhan dikatakan dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ini kenapa Paulus sampai mengutarakan begitu buletnya ya. Tapi kalau kita sama-sama kita mengetahui bahwa yang dimaksud adalah segala hal apabila kita ini membawa di dalam hadirat Tuhan, maka kita pun juga akan berkemenangan seperti apa yang Tuhan menang di dalam kehidupannya. Karena Tuhan pun juga Allah telah mengutus anaknya, telah diberikannya, dan Yesus juga ada di dalam daging, hidup seperti kita, serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Komplit sudah. Sehingga Yesus mampu menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ini yang dimaksud adalah hukuman atas dosa di dalam daging itu dipenjarakan. Sehingga dosa di dalam diri kita itu tidak aktif. Kalau kita tinggal di dalam Roh Allah, kemenangan, sukacita, damai sejahtera terjadi dalam hidup kita, maka dosa menjadi tidak aktif.
Itu maksudnya. Kemerdekaan terjadi dalam hidup kita. Allah rindu untuk kita dimerdekakan. Tetapi parahnya manusia menerjemahkan merdeka itu adalah hidup semaunya. Padahal maksud Tuhan adalah merdeka itu, lakukanlah firman Tuhan sehingga hidup kita sepadanan dengan Dia dan kita dapat berkomunikasi indah bersama dengan Dia. Antara kita dengan Tuhan ada perbedaan, saudara. Dia rindu untuk kita merdeka adalah melakukan firman-Nya. Manusia mau bebas sebebas-bebasnya. Maunya mengetahui di mana batas dosa tetapi masih tetap selamat. Ini perbedaannya. Untuk Tuhan, tinggalkan semuanya. Tinggalkan semua. Berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ini dikatakan ayat yang keempat. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Ini maksudnya adalah hukum Taurat itu tetap berlaku, tapi tidak berdampak. Karena kita melakukan hidup kita ini, kita jalani hidup kita itu di dalam Roh Allah. Maka apapun larangan daripada Taurat, jangan ini, jangan itu, jangan asem dan jangan lainnya ini ya. Mulai lapar soalnya siang hari ya. Itu menjadi tidak berlaku. Itu menjadi tidak aktif dalam hidup. Dikatakan tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh Allah. Inilah satu hukum Taurat yang tidak menyelamatkan kita, tetapi memberi aba-aba di dalam hidup kita. Kita mengetahui ada larangan yang mana membuat kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Sama seperti ini ya Bapak Ibu Saudara, kalau keluar di sana kan seringkali melihat jalan persimpangan itu ada lampu lalu lintasnya ya. Kenapa dikasih lampu lalu lintas? Coba kalau nggak ada lampu lalu lintasnya, saudara akan merasa merdeka kali ya. Ya, mau ngebut gitu seenaknya gitu, beres toh. Ya, karena memang gak ada aturannya. Tapi ingin tahu kalau gak ada lampu lalu lintas, kira-kira kacau gak? Terjadi kecelakaan gak? Semuanya akan chaos, saudara. Semua akan amburadul karena tidak adanya aturan. Sebenarnya aturan itu baik untuk kita. Asal kalau kita pun juga mentaatinya kan. Asal kalau kita taati dengan baik, semuanya juga baik. Tapi seringkali kita itu nggak mengerti akan aturan itu. Waktu dulu, waktu masih saya itu SMA, ya zaman-zaman dimana yang mobil itu masih, zamannya Toyota DX kalau mungkin yang mengalami memiliki mobil itu, kalau sekarang ini udah jadi mobil antik kalau, ya. Tapi saya diajak oleh teman saya karena dia baru memilikinya. Zaman itu semua orang maunya antara Toyota dan Honda, yang satunya Honda Civic, yang satunya ini Toyota DX, selalu diadu. Cepat mana sih? Tergantung dari modifikasinya. Siapa yang mampu lakukan ini, mampu lakukan itu. Satu kali waktu saya diajak masuk ke dalamnya dan dikebutkan, saudara. Ya, begitu kebut, waduh, ya lumayan banter memang. Itu. Nah, waktu melewati persimpangan, itu lampu kuning, enggak direm, saudara. Lampu kuning artinya tambah digas, tambah giat, wes, gitu ya. Begitu bablas, seret, sampai di sisi sana, ternyata ada Pak Polisi, krit, gitu, suruh menepi, buka kaca. Begitu buka kaca, ditanyai, sudah tahu kesalahannya? Kami waktu itu memang dablek, ya. Kami bilang gini, tahu Pak, melanggar lampu lalu lintas. Kesalahan kami tahu. Tetapi yang tidak tahu adalah Bapak tadi muncul dari mana. Itu dia yang kita pertanyakan. Ya, seringkali kita akan tanya seperti itu. Enggak ngaca kalau kita ini salah, tapi masih mau menyalahkan orang lain gitu ya. Cari aja kesalahan yang lain. Itu hidup manusia. Nah, kenapa macam seperti begini terjadi? Itu. Sekarang itu hukum pun dibolak-balik, macamnya ada aja. Ya kan? Kadang-kadang sampai
Luar biasa sekali. Ada seorang yang ketahuan tuh mencuri di supermarket, dan saya ada di sana. Dan waktu saya melihat, waktu ditangkap oleh satpamnya, apa yang dikatakan? Pak, jangan tangkap saya, Pak. Jangan tangkap saya. Nanti Bapak kualat loh. Karena Bapak itu menghentikan sandang pangan saya. Kasihan loh Pak. Anak dan istri saya makan gimana? Tak titip no Bapak dah. Ya ampun. Saya bilangi saudara ya, dunia mulai terbalik kan? Salah satpamnya atau salah yang mencuri? Tapi betapa pintarnya ini ya, yang nyuri aja bisa memanipulasi. Dia bisa memutar balikkan seolah-olah satpamnya sampai, sakno ya. Sakno. Saudara, kita harus tahu sekarang bahwa hidup ini semakin hari semakin kompleks, tetapi kita harus kuat di dalam firman Tuhan. Kita mengetahui Taurat bukan melarang kita, tidak membuat kita itu menjadi orang yang ini nggak boleh, itu nggak boleh, larangannya banyak. Tuhan bukankah sudah menyatakan engkau merdeka di dalam roh. Apabila engkau menghidupi roh Tuhan, maka hukum Taurat ini tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu maksudnya. Kalau kita hanya berfokus kepada, aduh aku dilarang ini, dilarang itu, banyak larangan dalam hidup, maka seolah-olah hidup saudara berat, benar. Padahal Tuhan itu mau memerdekakan kita. Tapi cara kita membaca kemerdekaan itu menjadi salah. Nah, di sini yang kita perlu untuk mengetahui. Bukankah kalau Tuhan itu memang dengan hukum Tauratnya ada? Mengapa ada? Supaya kita terjaga kekudusannya. Supaya kita ini berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Supaya kita ini bisa bersama dengan Dia. Satu kali waktu, saya ini ada jemaat yang bertanya kepada saya, dia mengalami suatu konflik dalam keluarga. Dan dalam keluarga ini terjadi suatu keributan. Itu dikarenakan pasangannya ini terfitnah oleh partnernya. Dan dia ini bekerja sama, pada awalnya dikiranya ini partner yang baik. Dan setelah kerjasama semuanya, ternyata partnernya nggak mau kerja. Partnernya minta semua keuntungan. Akhirnya partnernya ngambil semua modal awalnya. Lah yang mengalami kerugian ini adalah jemaat ini. Dan dia berkata, aduh. Awal mula masuk bersama tidak ada yang salah. Semuanya sudah dimulai dengan doa loh pastor. Sudah dimulai dengan benar. Ya semua orang kalau memulai selalu begitu ya. Pasti deh. Pasti semua dimulai dengan doa. Tapi begitu kalau sekarang muncul lembah masalah, maunya diselesaikan sendiri, nggak ikutin Tuhan. Tuhan ngalah sih Tuhan. Ya Tuhan pinggirkan. Tangan Tuhan kalah kuat dengan tangan saudara kali ya. Bahaya. Nah ini di saat konflik seperti itu, apa yang dialaminya? Tadinya hati dia itu tenang-tenang aja. Bersyukur, menjalani semua bisnisnya, satu kali waktu terluka, terfitnah, dan juga dilukai hatinya. Muncullah kepahitan dalam hatinya. Jadi sekarang tanya, pastor, macam seperti gini boleh tak sikatnya dia? Wih, ini dia. Pakai sikat apa ini? Sikat gigi ya? Boleh ya? Boleh ya? Saya bilang, oh enggak. Waduh, jadi Kristen berat ya. Karena kenapa? Dia tahu persis apa yang saya dengungkan di dalam kehidupannya. Lepaskan pengampunan. Nah terus bagaimana? Ini dengan adanya Taurat membuat dia mengetahui bahwa kalau tinggal di dalam kepahitan, Tuhan tidak berkenan kan? Jadi lihat, kalau dia ini belum berpartner, dia nggak ada masalah dengan Tuhan. Semuanya baik-baik. Setelah berpartner ada masalah, dia mangkel dan dia menjadi kepahitan, menjadi salah. Ya,
Jadi dia merasa aku dirugikan. Tetapi bukankah Tuhan itu yang berkata apabila kita tinggal di dalam rohnya dan kita ini mengampuni orang yang bersalah, maka kita dimerdekakan. Tuhan tidak pernah berhutang, saudara. Percaya saya, Tuhan selalu akan menggantikan hal-hal di mana apabila Bapak, Ibu, Saudara bisa dipercaya yang lebih lagi. Semua ujian yang terjadi dalam kehidupan kita, yang Dia izinkan, itu akan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Jangan hanya dilihat hanya sepotong di saat kita terluka. Di saat terluka, apakah kita mengampuni? Apabila kita mengampuni, kita lulus dari ujian itu, maka tidak terjadi lagi dalam hidup kita. Dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan bukakan kesempatan berikutnya yang jauh lebih dahsyat daripada yang Bapak Ibu dapat bayangkan. Katakan amin. Itu tujuan Tuhan. Mau Tuhan adalah mempercayai Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan Bapak Ibu Saudara, mau mempercayai siapa? Bukankah anak Tuhan itulah yang diandalkannya? Anak Tuhan itu yang dibawa oleh Tuhan mendekat di dalam hadiratnya dan menjadi orang-orang yang boleh berdiri dan berkemenangan. Nah ini saudara. Kadang-kadang memang terjadi memang salah paham di dalam hidup kita dan kita merasa disakiti dan kita nggak enak hati ya. Iya. Waktu itu sampai orangnya benar-benar marahnya itu apa itu bahasanya? Dia cuma ngomong, "Pastor, aku ini bokamguan." Apa itu artinya bokamguan dia? Gak enak hati ya, itu ya. Jadi dia gak enak hati, dia pingin sekali untuk balas. Tapi saya tetap tahan, jangan lakukan. Apabila lakukan akan hal itu, kita malah menyalahi. Sama seperti itu. Sama seperti traffic light. Kalau traffic light kita bablas terus, ini juga akan membawakan dampak kepada kita. Apa yang kita ini seharusnya menjadi anak Tuhan, menjadi tauladan, buyar semua. Orang lihat kita sama aja. Ya, sama aja. Ya memang saya tahu kedagingan ini menarik kita. Senantiasa seolah seperti gravitasi yang akan menjatuhkan. Tetapi ingat, Roh Kudus akan membawa kita terbang. Dan kita terus bersama dengan Dia. Kita terbang lebih tinggi lagi. Berikutnya, kalau kita ini bersama dengan Tuhan di ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, seringkali kita sendiri ini membawa diri kita ini tidak connect dengan Tuhan. Memang zaman-zaman sekarang ini udah beda dengan zaman-zaman yang terdahulu. Di mana teknologi nggak ada, orang menggunakan doa dengan high frekuensi langsung tembus ke surga, saudara. Tapi sekarang frekuensi itu digantikan kalah dengan wifi. Itu, ya siapa yang di sini yang nggak punya HP? Siapa? Oh lihat, semuanya pada punya. Berarti semua itu mengandalkan juga punya signal dan bisa bayangin kalau kita 1 hari atau 2 hari nggak ada wifi, kira-kira gimana? Anak saya yang di rumah aja begitu wifi-nya mati, lost connection, baru lost sebentar aja, bisa lari dari kamarnya langsung masuk kamar saya, papa mengeluh udah, ya, wifi-nya mati, sebentar Tona, sebentar gitu ya. Kita masih melihat dulu kan, beneran nggak? Terkadang kan hanya sesaat bisa mati terus muncul lagi gitu. Tapi udah gak enak hati. Coba kalau kita itu gak doa 1 hari pun juga gak ada keluhan, saudara. Ya, inilah hidup sekarang tuh kita perlu untuk bawa ke sana. Bawa kembali yang semestinya. Kehidupan apa yang ada sekarang ini seringkali membuat kita itu terlena. Yang saya sebutnya sama seolah-olah seperti membuat kita ini di satu situasi yang awalnya tidak sadar, setelah kita itu bangun dan kita mau melakukan, kita baru tahu ternyata kita nggak siap. Saya sebutnya begini ya, seperti orang Kristen yang kesemutan.
Gringgingen. Iya benar ya, kesemutan gringgingen ya. Ya, saudara pernah nggak duduk, mungkin bersila atau bagaimana, waktu mau berdiri, kerasa kayak banyak semutnya itu di kaki. Pernah nggak? Pernah ngerasain itu? Ya kan? Sadar nggak waktu kesemutan? Awal mulanya enggak. Begitu mau berdiri, saudara kerasa kan? Saudara bisa merasakan tuh, waduh geringingan nih. Berani lari, bisa patah kaki loh. Karena masih belum memiliki kekuatannya. Tunggu sejenak, sampai semuanya kembali normal, saudara bisa jalan, bisa lari. Tetapi di posisi lagi geringingan itu, lagi kesemutan, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Karena kita kehilangan sense-nya. Rasa itu nggak ada di sana. Kita nggak mampu lagi untuk mengendalikan kaki kita. Sama seperti kita loh. Kita terlena dengan banyak hal yang ada di sekeliling kita. Dan saat hal-hal yang melenakan kita, membuat kita sendiri, rohani kita itu ya seperti kesemutan, saudara. Kita nggak sadar akan hal itu. Kenapa gereja dari waktu ke waktu selalu mendengungkan, ayo join CG, ayo join CG. Kalau yang masih ada yang belum join CG, joinlah CG, join CG. Karena di saat kalau kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara kalau lagi kesemutan, apa nggak panggil orang kalau harus memang pindah dari tempat saudara? Tolong dong, tolong. Mungkin kiri kanannya akan memegangi Bapak Ibu Saudara untuk memapa untuk keluar. Ya kan? Coba kalau Bapak Ibu lagi geringgingen di sana ada kebakaran. Wah, pusing nggak? Mau kemana? Pasti teriak-teriak panggil orang deh. Kita akan cari orang lain untuk membantu kita. Tapi jangan-jangan seperti begini kita bisa ada di dalam ibadah, tetapi kita nggak merasa kalau rohani kita itu lagi geringgingen. Kita nggak merasa. Kita merasa semuanya fine aja, fine, everything fine. Padahal ramenya juga banyak. Enggak segala sesuatu kita bisa selesaikan. Tetapi kita tidak mau orang lain bisa mengetahui keadaan kita. Sementara dari sisi Tuhan rindu sekali untuk kita itu bisa dipulihkan kehidupan ini. Sehingga kita juga nanti saat sudah hidup dengan merdeka di dalam roh, kita bawa orang lain untuk dipulihkan berikutnya. Itulah panggilan kita. Harusnya kita bermitra dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan. Kalau kita itu bermitra dengan Tuhan, maka segala sesuatunya itu indah. Mungkin juga ada keluhan-keluhan di dalam kehidupan kita. Saat kita kalau join CG, yang di sini ini ada ketua-ketua CG dan yang lain-lainnya. Nanti hubungi, tanya mereka. Supaya kita bisa bergandengan tangan. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling terjaga. Dan di dalam kondisi-kondisi tertentu, kita bisa mendapatkan advice. Ada advice yang diberikan kepada kita, nasihat yang baik. Dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan hidup kita boleh dimerdekakan. Kerinduan Tuhan adalah kita hidup bersama dengan Dia. Memuliakan Dia. Gak ada seorang pun yang kebal dosa, saudara. Gak ada. Tapi asal kalau kita mau bersama dengan Tuhan, maka itu akan terjadi yang terindah dalam hidup kita. Ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dari tadi ini urusannya daging terus saja ya. Itu. Tapi kita mengetahui kedagingan kita ini memang seolah akan menarik kita merosot untuk lari menjadi semaunya sendiri. Ayo kita kembali lagi kepada firman. Saat kalau kita ini mau melakukan firman, kemerdekaan itu sungguh akan terjadi di tengah kita. Dan apabila kita ini keinginan roh ada di dalam, maka hidup saudara akan mengalami pembaharuan. Hidup dan damai sejahtera adalah untuk orang-orang yang mau hidup di dalam roh. Bagaimana dengan keadaan keluarga? Mungkin kita minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, aku minta hikmat-Mu Tuhan. Biar hikmat-Mu boleh memulihkan hidupku. Bukan hanya di sini. Jangan hanya hadir di dalam satu ibadah
karena lagi memfokuskan diri, tidak mau cerita dengan siapapun. Kepada pendoa pun juga nggak mau. Nanti mereka kalau tahu aku malu. Bukan seperti itu. Tuhan mau memerdekakan kita asal kalau kita itu mau tampil apa adanya dan mengakui kepada Tuhan. Kalau kita memang kurang hikmat, minta hikmat. Nanti Tuhan akan tambah-tambahkan. Tuhan akan berikan kepada kita hikmatnya dan kita akan dipenuhinya. Ada satu keluarga, orang tuanya udah 85 plus, anaknya 60 plus juga. Ini udah umur mereka berdua di atas saya. Ya. Tetapi yang anaknya berkata, aduh, pastor, saya ini semakin tua semakin sudah tidak mampu untuk menahan emosi. Papa saya itu membencek no. Sakarpe dewe. Nah jadi apa yang terjadi di rumah, kami terjadi keributan. Ternyata saya tanya apa toh keributannya. Nah si anak menjelaskan. Ini loh kalau sudah ada orang tua di rumah. Orang tua ini tidak mampu untuk menjaga dirinya sendiri secara hygiene. Kadang kalau masuk ke dalam toilet nggak di flush, jadi baunya itu satu rumah katanya. Ya, bukan semerbak, tapi aduhai. Itu saudara. Nah, dia dengan begitu menganggap apa yang dipikirkannya adalah baik, maka dia langsung tegur orang tuanya. Dikatakan, Papa itu kalau pergi ke toilet harus disiram begini begitu. Mau tak bongkar ini toiletnya, mau tak pasang kipas angin, ada exhaust di sana. Gara-gara papa itu bau. Waduh, ternyata kata bau itu bikin ribut. Itu berhari-hari saudara. Nah dengan ributnya ini, sampai pada satu kali waktu si anaknya berkata kepada saya, dan ini si papanya gak mau kalah, juga telepon saya. Jadi yang satu sisi kiri, yang satu sisi kanan, stereo saudara. Ya, untung yang lainnya tidak ikut. Kalau ikut nanti surround sound. Jangan saudara. Nah di sini saya beritahu, waduh papanya ngamuk. Ini anak dulu waktu kecil aku yang besarkan, membiayai sekolahnya, sekarang kurang ajar. Wah rame udah, ya rame itu. Yang anaknya bilang, itu nemen itu pastor. Wes kalau pastor mau coba silakan aku undang untuk stay di rumahku. Ya aku ya nggak mau. Ya nggak ikut-ikut saya. Nah seperti itu saya langsung berkata kepada si anak, ayo. Doa minta hikmat kepada Tuhan. Coba tanya. Coba sampaikan sesuatu. Kalau kita bawakan hadirat Tuhan. Ya, kalau memang kurang hikmat, minta kepada Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat. Bukankah itu di firman telah dikatakan? Bagi yang kekurangan hikmat, mintalah. Tuhan akan curahkan hikmat. Terus saya kasih saran. Gini ya, nanti kalau sudah waktunya itu pas mungkin. Suasana baik semuanya. Coba tanya dong, tanya. Ngomong sama papa, tapi kamu jangan singgung-singgung mengenai bau. Dia akan tersinggung dong. Itu. Coba ngomong baik-baik, Pak. Ini tampaknya di toilet ini kalau gak dipasangkan exhaust, itu akan keluar jamur dan gak baik untuk diri kita. Ya, sehingga exhaust bisa dipasang sana supaya kita semuanya sama sehat. Gimana, Pak? Itu loh. Ya kan? Dan itu disampaikan. Ternyata ajaib, saudara. Ya, waktu disampaikan kepada orang tuanya, Pak, kita pasang exhaust ya. Nah, dikarenakan ini lembab, bukan bau. Lembab, ya. Ini antara bau dan lembab tipis, saudara. Tapi mendatangkan kedamaian. Minta hikmat kalau menyampaikan sesuatu. Jangan terus beradu perang di dalam rumah. Jangan bilang aku kan tampil dan berkata apa adanya. Tetapi minta hikmat akan mendatangkan damai sejahtera. Itu akan mencerminkan apakah roh Allah ada di dalam kita. Ataukah kita masih tetap tinggal di dalam kedagingan. Itu saudara. Tergantung dari kita. Maukah kita? Asal kalau kita berkata mau. Akan terjadi kemerdekaan dalam kita. Katakan amin. Ya. Nah inilah yang dikatakan dalam firman untuk kita boleh merdeka di dalam Dia.
Dan saya langsung loncat aja ke ayat yang ke-17. Ayat ke-17 dikatakan di sini, dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Janji Tuhan adalah apabila kita sudah tiba waktunya untuk dapat dipercaya, Dia akan tambahkan lagi kepercayaan di dalam kehidupan saudara, baik itu pekerjaan, usaha, dan yang lainnya. Tuhan akan tambahkan. Katakan amin. Tuhan selalu rindu untuk memberkati anaknya, dan itulah bagian daripada kita untuk menerima segala yang indah dan baik di dalam Kristus, bersama-sama dengan Kristus. Tapi di sini juga ada dikatakan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ini satu ayat yang penutupnya di belakang, kenapa kita mesti menderita. Menderita ini adalah sisihkan sesuatu, saudara. Saudara bolehkah untuk menahan diri? Itu saudara yang dimaksud dengan menderita di sini. Ya, menderita bukan menderita yang bagaimana. Tapi kalau kita mengetahui seperti ini. Ini saya mau kesaksian sedikit ya. Tetapi jangan terus kalau sudah mengetahuinya apa yang saya suka, habis itu saya dibanjiri dengan barang ini. Enggak loh ya. Ya. Saudara, saya ini memiliki kolesterol, punya gula, dan juga darah tinggi. Komplit saudara. Enggak enak ya. Tetapi saya berkata begini, indera saya ini masih ngerti apa yang ceritanya haujat. Itu ceritanya ya. Nah, dengan hal yang saya tahu kelemahannya, tetapi ada barang haujat yang saya suka. Ya, lah saya itu suka dengan yang ceritanya kerupuk rambak. Kerupuk rambak itu saya, waduh, buat saya itu haujat senjingping. Iso netes saudara. Ya. Jadi ceritanya macam seperti itu. Wah, itu yang dari Tulungagung, ini ada yang sapi, ini ada yang dari Kebo gitu ya. Wah, itu kalau, loh, serius, saya kalau tutup mata aja ya, ngambil misalnya dikasih teka-teki. Oke, ini yang apa ini? Saya bisa ngomong, oh yang ini yang sapi, oh yang ini yang Kebo. Saya bisa sampaikan, saya tahu persis itu rasanya. Lah ini ceritanya ya. Ternyata hari Rabu, waktu di MSP di kantor saya, itu. Di sana ada orang yang bawa oleh-oleh, itu dibawakan kerupuk rambak, itu saudara. Waktu saya lihat, waduh, ini dari Cirebon, ya, yang saya belum pernah nyoba. Nah, saudara bisa tahu itu rasanya, aduh, rasanya gitu ya, ngerti rasanya tergoda, ya, ya itu mulai dari hari Rabu, itu. Begitu saya melihat itu, wes. Jam pertama, saya ngelengos gitu. Lama-lama itu menjadi godaan. Sampai satu kali waktu karena itu di meja di sana itu. Ya, serius kok. Kalau orang itu lagi kepingin banget gitu ya. Kadang itu kayak berjalan dengan otomatis. Yang ceritanya kedagingan tuh otomatis. Saya jalan tuh, ini meja, ya kayak meja gitu ya di sini. Saya puteri. Lucunya yang lainnya dihabisin sama teman-teman, kecuali yang rambak ini masih segel. Ada di sana. Itu ya. Saya puteri. Ini hari pertama. Hari kedua lama-lama, begitu masuk dari pintu depan, bawa ransel kelihatan. Ini temptation bukan office saya. Langsung saya puteri lagi. Haujat senjingping ini. Ternyata di hari kedua, action saya ketahuan oleh rekan-rekan saya. Jadi mereka lihatnya, kok ngapain di situ puter-puter di meja? saya lihat lama-lama, pandangan mata saya, mereka mengenalnya. Pingin rambat aku, ayo dibuka ayo, makan aja sudahlah, hajar aja gak apa-apa gitu. Ya, tapi saya berkata begini, enggak lah, sampai hari ini itu rambak masih ada di sana. Ya, itu akan menjadi trofi. Apa yang mau ditepuk tangani? Aduh, itu akan jadi trofinya saya hari Selasa nanti ya, biarin begitu. Tapi saya mau bilang begini, maukah saya ini ngalah ya? Saya tahu yang pertama,
Itu nggak baik untuk tubuh saya. Tapi saya kepingin gini, halah cuma nyicipi sitok ya, potong sitok, coba itu. Tapi saya sendiri ini mudah sekali infeksi tenggorokan saya. Maukah saya mengalah? Aduh Tuhan, ini memang harus sencingping, tapi aku mau ngalah deh. Nggak tak sentuh, nggak tak makan deh. Kapan? Ya biar nanti aja. Ya, kita upayakan untuk taruh di sana. Dan sampai hari ini, ya gimana? Kan nggak lucu kalau misalkan sekarang tuh saya habis makan itu terus beneran saya sakit tenggorokan. Ya, saya datang pergi ke sini terus ngomong, saudara-saudara, loh, kenapa Pak Lian suaranya? Oh ya, ini ada infeksi gara-gara makan kerupuk rambak. Nggak lucu, saudara. Ya kan? Maukah kita itu mengesampingkan? Kalau kita mau mengesampingkan, saya percaya hari ini 5 kali ibadah kita akan tinggal dalam lawatan Tuhan dan kita mau sama-sama melihat kemuliaannya turun. Ngalah sedikit kenapa sih? Ngalah sedikit lah. Kita letakkan di sana. Nah itulah. Ngalah memang gak enak. Menderita gak? Menderita. Kalau ibu-ibu udah jalan, window shopping, kelihatan aku kepingin. Tapi masih belum bisa mengambilnya. Ngalah sedikit kenapa sih? Rasanya gak enak kan? Menderita loh itu. Aku kepingin untuk beli tas itu. Waduh, saya tahu itu. Macam seperti begitu. Ya. Tapi kalau kita mau ngalah sedikit aja. Biar Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Saya undang untuk pemusik maju ke depan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Kita hidup di dalam kemenangan Tuhan dan kita senantiasa rindu untuk memuliakan Dia. Saya undang untuk semuanya boleh bangkit berdiri.